Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata perkuliahan Sutta tematik utama dengan judul Memahami Sutta-Sutta yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat Buddhis. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ialah Saudara Bodhi Chandra Gautama, yang kedua Yang Luhur Budi Bawono, yang ketiga saya sendiri Eka Wulandari, yang keempat Yang Luhur Joko Adi Pradana, yang kelima Saudara Krido Prasetyo, dan yang terakhir ialah Saudara Sivananda Hardayana Putra. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yang pertama ialah pengertian keharmonisan masyarakat, yang kedua konsep keharmonisan masyarakat, yang ketiga dasar dan etika hidup di masyarakat, yang keempat cara meningkatkan keharmonisan masyarakat, dan yang kelima ialah faktor-faktor penopang keharmonisan masyarakat. Pengertian keharmonisan masyarakat. Keharmonisan berasal dari kata harmonis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis adalah suatu hal yang bersangkut paut dengan harmoni yang berarti keselarasan atau keserasian. Keharmonisan masyarakat adalah suatu keadaan hubungan yang serasi antara sesama manusia dan makhluk hidup lainnya yang dilandasi dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya, Krido Prasetyo, akan melanjutkan presentasi dari Yang Luhur Eka. Prinsip dasar yang perlu diketahui sehingga kita memiliki pemahaman yang benar tentang keharmonisan. Antara lain, yang pertama, janganlah menilai sesuatu dari segi buruknya, tetapi nilailah dari segi baiknya. Contohnya, jangan melihat sesuatu hanya dari luarnya saja, tetapi lihat juga ke dalamnya. Yang kedua, janganlah selalu mencari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Yang ketiga, menjalin persahabatan sejati yang diibaratkan sebagai mata dengan tangan. Ketika tangan terluka, mata ikut merasakan kepedihan. Sebaliknya, jika mata mengalami kepedihan dan menangis, maka tanganlah yang menghapus air matanya. Yang keempat, setiap makhluk hidup sama-sama memiliki keinginan untuk hidup secara tenang, damai, dan berbahagia. Yang kelima, setiap makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang keenam, setiap orang ingin berbahagia dalam keluarga dengan ayah ibu, suami istri, dan anak-anak. Yang ketujuh, saling menerima perbedaan. Yang kedelapan, saling membantu mencari solusi, menghadapi kesulitan dan bahaya yang timbul secara bersama-sama. Selanjutnya adalah konsep keharmonisan masyarakat. Untuk menciptakan keadaan yang harmonis, diperlukan latihan-latihan secara sistematis dan bertahap. Mulailah latihan dari diri kita sendiri. Di dalam kitab suci agama Buddha Tripitaka, pada bagian Anguttara Nikaya keempat dijelaskan tentang konsep keharmonisan, yaitu yang pertama dana atau murah hati. Memberikan sebagian yang kita miliki tentu akan membuat hidup kita damai dengan orang lain. Paling tidak damai untuk diri kita sendiri. Bahkan dengan memberi, sesungguhnya kita menciptakan harta sejati yang bisa dibawa setelah kita meninggal, atau Nidhi Khanda Sutta. Yang kedua, sila atau bermoral. Bentuk dari pengendalian diri adalah menjaga perilaku, ucapan, dan pikiran untuk tidak membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berzina, tidak berkata kasar, memfitnah, bergosip, omong kosong, dan tidak membuat kesadaran menjadi lemah.
Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Budi Chandra Gautama. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu awihimsa atau tanpa kekerasan. Orang yang mudah marah, jengkel adalah bentuk reaksi dari kebencian. Sebab ini dikatakan sebagai akar dari kejahatan atau dosa. Di dalam Cakrawati Sihanada Sutta dikatakan bahwa selama kita masih mempunyai sifat amarah, selama itu juga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak merasa nyaman dan dikatakan sebagai pintu kehancuran. Yang selanjutnya kanti atau sabar dan rendah hati. Kesabaran merupakan salah satu cara dalam membangun sikap harmonis. Kesabaran akan mencerminkan sikap keteguhan hati pada umumnya. Sangat sulit untuk menahan rasa emosi, jengkel, dan akibatnya menimbulkan perilaku anarkis. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk bertindak anarkis, melainkan menganjurkan untuk bertahan dan menjaga sikap toleransi antar sesama. Selanjutnya, piyawaca atau berbicara yang menyenangkan. Dalam pergaulan berbicara sangat berpengaruh. Jika kita ingin menciptakan suasana yang harmonis, seyoganya perlu berhati-hati dalam berbicara. Jangan terlalu menjilat atau terlalu kasar. Hindarkan kata-kata yang menyakitkan. Hindarkan kata-kata yang mengandung keserakahan seperti membicarakan harta kekayaan milik sendiri pada orang lain. Yang selanjutnya, atacarya atau melakukan hal-hal yang berguna pada orang lain. Dalam menjalin hubungan yang harmonis, hendaknya kita melakukan hal-hal yang berguna pada orang lain, seperti membantu orang lain yang dalam kesulitan, membantu mengarahkan orang lain menuju kebaikan. Selanjutnya, samanta atau ketenangan batin dan tanpa kesombongan. Dengan memiliki ketenangan batin, tentu banyak orang yang senang dengan diri kita. Orang akan yakin terhadap sikap kita, apalagi jika tidak sombong terhadap siapapun. Hal ini akan membuat kita selalu terkenal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi akan saya lanjutkan. Dasar etika hidup masyarakat. Etika masyarakat adalah segala hal yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan, adat istiadat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dasar etika bermasyarakat ialah adanya rasa saling menghargai antara tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. A. Kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. B. Terciptanya kerukunan, rasa saling tolong-menolong, dan rasa gotong royong antara sesama. C. Timbulnya rasa empati kepada sesama tetangga. D. Timbulnya keorganisasian yang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. E. Terhindar dari berbagai konflik yang berarti. F. Etika membuat orang manusia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menghargai kehidupan. G. Etika memberikan self-control bagi manusia yang agar dapat menyadari apa yang sedang dilakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. H. Etika mengajarkan agar manusia dapat mawas diri, artinya manusia memperhitungkan apa yang dilakukan dan bagaimana pandangan orang. Cara meningkatkan keharmonisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin lepas dari yang namanya hubungan atau interaksi sosial. Hubungan sosial adalah aspek penting dan wajib ada dalam sebuah kehidupan individu. Sebab tanpa hubungan sosial manusia tidak akan menginginkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Sigalopada Sutta, cara menciptakan keharmonisan adalah sebagai berikut. Keluarga, kewajiban suami. 1. Menghormati istri. 2. Bersikap lemah lembut terhadap istri. 3. Setia terhadap istri. 4. Memberikan kekuasaan pada istri. 5. Memberikan atau menghadiahi perhiasan
kepada istri. Kewajiban istri: 1. Menjalankan semua kewajiban. 2. Ramah kepada keluarga. 3. Setia terhadap suami. 4. Menjaga harta milik keluarga. 5. Pandangan dan rajin melaksanakan pekerjaan. Kewajiban orang tua terhadap anak: mencegah anak berbuat jahat, menganjurkan anak berbuat baik, memberikan pendidikan profesional kepada anak, mencarikan pasangan sesuai untuk anak, menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Baik, materi akan dilanjutkan kepada Yang Luhur Budi Bawono. Baik, saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Sivananda. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Tentunya teman-teman mengetahui bahwa kewajiban anak terhadap orang tua harus dilaksanakan karena ini dapat membawa keharmonisan kepada keluarga. Jika terjadi keharmonisan dalam keluarga, tentunya di masyarakat juga akan menjadi harmonis pula. Kewajiban anak terhadap orang tua yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Contohnya, anak merawat orang tua saat sakit, saat orang tua membutuhkan bantuan, anak wajib membantu agar kewajiban ini bisa terlaksana. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Jika orang tuanya memiliki masalah atau urusan dengan orang lain, kewajiban anak bisa membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya jika orang tuanya itu sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Anak harus wajib menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya agar keluarganya itu dipandang orang lain adalah keluarga yang harmonis. Yang keempat, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Kita sebagai anak wajib menjaga harta orang tua dan jangan sampai kita menghabiskan dengan hal yang tidak penting atau hal yang tidak baik. Yang kelima, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ini sangat-sangat ditekankan kepada anak-anak untuk diwajibkan memberikan jasa atau pelimpahan jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia, seperti menjenguk saat orang tua sudah tidak ada, istilahnya nyekar atau berkunjung ke makam. Selanjutnya, kewajiban majikan terhadap pelayan atau karyawan. Yang pertama, memberikan pekerjaan sesuai kemampuan. Kedua, memberikan makanan dan upah. 3, merawat mereka saat sakit. Keempat, membagikan barang kebutuhan mereka. Kelima, memberikan cuti di waktu tertentu. Terus selanjutnya ada kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua diwajibkan untuk mencegah anak berbuat jahat. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesional kepada anak. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak. Kelima, menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat.
Selanjutnya, kewajiban keluarga terhadap guru agama atau brahmana. Yang pertama, cinta kasih dalam perbuatan. Kedua, cinta kasih dalam perkataan. Tiga, cinta kasih dalam pikiran. Keempat, membuka pintu rumah bagi mereka. Kelima, menunjang kebutuhan mereka di waktu tertentu. Selanjutnya, masyarakat, tetangga atau sahabat dan teman. Kewajiban keluarga terhadap masyarakat. Yang pertama, bermurah hati. Kedua, ramah tamah. Ketiga, berbuat baik. Keempat, melayani masyarakat. Kelima, menepati janji. Kalau di sekolah, kewajiban murid terhadap guru. Yang pertama, bangun dari tempat duduk untuk memberikan penghormatan. Kedua, melayani guru. Ketiga, bertekad keras untuk belajar. Keempat, memberikan jasa-jasa kepada guru. Kelima, memperhatikan ketika pelajaran. Selanjutnya, kewajiban guru terhadap murid. Yang pertama, melatih murid sesuai keahlian. Kedua, membuat murid menguasai pelajaran. Ketiga, mengajar ilmu pengetahuan secara mendalam. Empat, membicarakan kebaikan murid. Yang kelima, menjaga murid. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang Luhur Joko. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Yang Luhur Budi Bawono, yaitu tentang faktor penopang keharmonisian masyarakat. Ada beberapa faktor yang menopang keharmonisian masyarakat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi pengaruh besar dalam keharmonisian masyarakat. Karena jika dalam lingkungan kita baik, maka rakyat akan menjadi harmonis. Kita ambil contoh saja. Jika kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang misalkan penuh keributan, contohnya banyak warga atau masyarakat tersebut yang bermain judi atau apa, pastinya lingkungan itu menjadi tidak baik, menjadi ribut. Kalau mereka sudah kehabisan uang untuk berjudi, pasti bisa mengambil milik tetangganya, milik ayam tetangganya. Itulah yang membuat masyarakat tersebut tidak harmonis. Jadi lingkungan yang menjadi faktor penopang dalam keharmonisian masyarakat. Yang kedua, masyarakat itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam menopang keharmonisian masyarakat. Jika masyarakat itu semuanya baik atau damai, pastinya dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis dan menjadi damai. Yang ketiga adalah kebudayaan. Jika masyarakat memiliki perbedaan pendapat, maka hal untuk menyatukannya adalah kebudayaan. Jika keragaman budaya dapat dikelola dengan baik melalui pendekatan budaya, akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada selama ini. Begitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari hal itu kami dapat menyimpulkan, dari awal tadi kami dapat sampai akhir sini kami dapat menyimpulkan, yaitu keharmonisan dalam kehidupan manusia yang diliputi berbagai macam perbedaan adalah cinta kasih, toleransi, taat beragama, taat peraturan, rukun, sejahtera, cerdas, dan peduli terhadap sesama berdasarkan kebenaran. Kepedulian yang benar akan menyebabkan terjadinya hubungan yang kuat dalam kehidupan sosial bermasyarakat untuk saling menolong dan saling membutuhkan. Begitu yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.